Ingat dengan kata-kata Jack Ma. Orang-orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang susah dilayani, diberi sebuah peluang dengan gratis. Mereka pikir itu jebakan, ditawar kasih kecil, katanya hasilnya tidak besar. Ditawar kasih yang besar, katanya mereka nggak punya modal. Diajak hal-hal yang baru. Mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional. Katanya persaingannya itu sekali di luar. Diajak model baru. Katanya itu multi marketing. Diajak katanya ngeluh. Diajak bisnis apa? Mereka bilang mereka ahli. Jadi orang bermental miskin ini selalu lebih banyak daripada profesor. Tapi bertindak lebih seorang buruh. Dan coba Anda tanyakan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan hidup mereka. Niscaya mereka akan susah untuk menjawab apa yang Anda padahal itu berjalan terus. Dan tanpa mereka sadar mereka itu mengingatkan hanya sementara di dunia. Apa yang terjadi dengan kita sekarang karena tindak dan pemikiran kita di masa yang lalu di tahun-tahun lalu. Kalau sekarang kita hidupnya biasa saja, tidak ada perkembangan, cenderung itu malah menurun. Bisa dipastikan tahun-tahun yang lalu kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, terus kita pertahankan nggak ngapa-ngapain kita itu sekarang, bisa dipastikan masa depan kita atau tahun-tahun yang akan datang kita akan sama seperti sekarang. Selalu sama apa yang dilakukan oleh orang-orang dagang dan miskin. Kesamaan itu adalah sepanjang hidup mereka menunggu dan menunggu. Andai saya punya uang, saya akan bla. Andai saya jadi pimpinan, saya akan. Andai jika meskipun dan akan tetap selalu jadi kata-kata yang secara tindakan itu omong kosong. Ada sebuah konsep yang baru untuk kita bisa jadikan pegangan. Kalau kita mau hidup sulit ke depan, maka sekarang ambil pilihan yang gampang. Nonton Netflix, berseri-seri, scroll berjam-jam, nongkrong dengan teman-teman, bangun kapan kita mau dan lakukan pun yang kamu suka. Itu adalah tindakan yang sangat gampang. Tapi konsekuensinya adalah masa depan yang sulit. Atau kita mau mengambil pilihan yang kedua, yaitu kalau mau kehidupan kita gampang, maka sekarang kamu harus mengambil pilihan yang sulit. Bikin rencana hidup, disiplin terhadap belajar hal yang baru, lupakan untuk mempertajam ilmu yang lama, berteman dengan orang yang mau bertumbuh. Dan itu semua adalah pilihan yang sulit. Tapi dengan pilihan tersebut, insya Allah ke depan jadi gampang. Merasa berdosa ketika kamu melakukan hal yang tidak bermanfaat. Hindari hal yang tidak bermanfaat. Makan yang sehat, tidur yang teratur. Ya susah memang. Tapi insya Allah hal yang kamu jalani akan membuat gampang ke depan dan gampang di masa akan datang. Setiap tindakan selalu siaplah dengan konsekuensi. Mau gampang sekarang ke depannya atau mau sulit sekarang gampang ke depan. Itu semua pilihan hidup. Dan dari semua pilihan itu ada yang salah. Tapi bersiaplah dengan konsekuensi. Susah memang dibedakan mana orang yang serius dan orang yang cuma ngomongnya doang. Kamu tahu hidupmu masih serba kekurangan. Tapi kamu malah tidak mau kerja keras. Kamu tahu sukses itu perjuangan dan kegagalan. Tapi kerjamu hanya banyak protes. Kamu tahu kalau kurang. Tapi justru kamu dengan kekuranganmu itu. Bahkan parah kekurangan itu justru kamu jadikan kebenaran. Kenapa kamu masih seperti itu? Ya wajar lah sukses. Dia kan punya modal sayang. Ya wajar lah orang kaya sedangkan sayang. Ya wajar lah dia sedangkan sayang. Ya wajar lah mereka yang kampas dan bla banyak sekali alasan yang Anda ungkap. Padahal setiap orang itu pasti punya perangnya masing-masing. Kamu berperangmu sendiri. Begitu juga mereka berperang dengan perangnya masing-masing. Setiap orang dengan masalahnya masing-masing.
Beda kamu menyerang mereka masih menyelesaikan masalah mereka dan mereka tidak keluar dari arena pertempuran. Kalau kamu tidak berjuang, terus apa yang mau dimenangkan? Akhirnya orang-orang sukses dan kita lagi tidak sukses. Setelah melihat sukses, apa kata kita? Wajar. Mereka kan beda. Ya iyalah beda. Orang sukses itu pasti berbeda. Perbedaan tidak selalu yang terbaik. Pasti berbeda. Bukan beda makanan karena mereka makan kita makan. Bukan beda dari kecerdasan. Terkadang orang sukses itu kepintaran dan kecerdasan jauh di bawah. Tapi yang membedakan itu adalah tindakan. Saat kamu menunggu perubahan, mereka selalu menciptakan perubahan. Sampai kapan kamu menunggu dan tertinggal? Lebih baik gagal karena sesuatu daripada sukses tapi tidak melakukan apa-apa dalam manusia itu bisa karena Tuhan menciptakan kita selalu ada maksud dari penciptaan. Tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Berdoa lebih banyak, bangun lebih pagi, belajar, cari lingkungan pertemanan yang memang betul-betul membuat kita bertumbuh. Selalu positif tiap hari, jangan banyak pelajari pola kenapa orang bisa sukses. Karena sukses itu berpola, gagal pun berpola. Ya terserah kamu mau ngomong kita kebanyakan baca atau apapun itu. Tapi setidaknya kami sudah mengingat tugas kami hanya mengingat sesungguhnya kamu tidak akan dapat hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Orang positif selalu saling mendoakan. Orang negatif akan saling menjatuhkan. Orang sukses paham proses. Sedangkan orang gagal pasti banyak proses. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses dan bisa memberikan sumbangsi negara ini. Dan semoga kita terhindar menjadi orang-orang hanya ngomong doang tapi nol secara tindak. Terima kasih.